Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita setiap malam Sabtu, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih di awal kitab. Sebelumnya kita kita akan sama-sama membaca Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, pada para anbiya, para sahabat, para keluarga baginda Rasulullah SAW, tabi'in, tabi'in, para masyayikh, para aulia, khususnya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, amadanallahu bimadadihim, wa khususan ila al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumi fid dharain. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdillah Ibn Utbah bin Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbaru anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyam. Fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Abu Sufyan. Ini hadis sangat panjang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Yaman, yaitu sesungguhnya Abdullah ibn Abbas, beliau mendengar cerita dari Abu Sufyan bin Harb. Ceritanya gimana? Anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisyin wa kanu tujaran bisyam. Hiraqla itu Heraklius. Kata Abu Sufyan, Heraklius mengutus satu utusan di dalam gerombolan pedagang-pedagang dari Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Quraisy berdagang di Syam. Fil muddati allati kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Abu Sufyan wa kufara Quraisy fa'atauhu wa hum bi Ilya. Jadi waktu itu kelompoknya Abu Sufyan, ini sebelum Abu Sufyan
masuk Islam, sedang berdagang di Syam. Kemudian Herakla itu Heraklius, penguasa Romawi. Ini sebelum Islam menyebar sampai di sana. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Jadi Heraklius mengutus satu utusan ke kelompok dagang orang Quraisy di Syam. Pada waktu itu Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy sedang mengadakan perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy. Pas mereka pas waktu itu berdagang ke Syam. Fa'atau wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udama'ur Rum. Jadi Raja Heraklius itu mengutus satu utusan untuk memanggil itu para pedagang-pedagang Quraisy yang pada waktu itu ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tolong orang-orang Quraisy itu panggil datang ke sini. Raja Heraklius penguasa Romawi. Akhirnya kelompoknya para pedagang Quraisy yang waktu itu berdagang di Syam, Abu Sufyan, kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius. Datanglah mereka bersatu rombongan itu. Orang-orang Quraisy semua datang, dipanggil ke majelisnya, ke tempatnya Heraklius Romawi. Jadi pada waktu itu sudah ada pertemuan antara bangsa Arab dengan bangsa Romawi pada waktu itu. Itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam beliau ini. Jadi Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatu Makkah, ketika idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi setelah sampai di sana, tengok ini hadis. Ini kan cerita, hadis itu artinya cerita. Berapa tadi sanadnya dari awal Sayyidina Abdullah sampai dari Abu Yaman sampai Abu Sufyan. Berapa banyak cerita Abu Sufyan? Ini ceritanya waktu itu dia di kelompok sedang dagang dengan orang Quraisy, dipanggil Ratu Heraklius, Raja Heraklius. Datanglah mereka ke tempat Heraklius, wa haulahu ulama'ur Rum min du'ahum wa da'a bitarjumani. Ya, pada waktu itu namanya raja, diduduk ini semua pembesar-pembesar Rum. Orang-orang pembesar-pembesar Romawi di situ. Para pendeta-pendeta, orang-orang Nasrani, para punggawa-punggawa kerajaan mereka semuanya ada di situ. Orang Quraisy datang, Abu Sufyan pemimpinnya waktu itu datang ke depan. Jadi memang kayak yang di film-filmkan begitulah. Gambarannya begitu. Mereka mengacu kepada hadis-hadis sahih seperti ini. Di antaranya ada hadis-hadis sahih dan ada memang sebagian kalau untuk sirah itu tidak terlalu harus sahih semuanya. Tapi ini cerita sahih. Kemudian Ratu Heraklius memanggil mereka menghadap dan memanggil seorang turjuman. Turjuman ini mutarjim ini penerjemah. Nah, karena Abu Sufyan orang-orang Quraisy gak bisa bahasa Inggris, gak bisa kalau Romawi bahasa Romawi. Nah, bahasa Romawi mereka tidak bisa. Si Ratu Heraklius bisanya bahasa Romawi. Jadi pada waktu itu ada juga penterjemah sudah ada, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Romawi. Ini dipanggil, sini terjemahnya. Namanya raja, punya penerjemah. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Melewati terjemahnya. Tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang ada di depan saya ini yang nasabnya paling dekat dengan seorang yang dia bilang dia itu seorang nabi. Jadi Heraklius walaupun belum pernah ketemu Rasulullah, dia sudah dengar di Jazirah Arab itu ada seorang yang mengaku nabi, bawa agama baru. Hanya ditanya, di antara kalian siapa nih yang nasabnya paling dekat? Faqala Abu Sufyan, fakultu ana akrabuhum nasaba.
Padahal Abu Sufyan masih musuh dengan Rasulullah tuh waktu itu, belum masuk Islam. Ketika ditanya, siapa paling dekat dengan orang yang ngaku Nabi di Mekah sana tuh? Abu Sufyan. Saya adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan dia. Pamannya, apa tidak? Kalau sepangkat pamannya Rasulullah SAW. Faqala udunuhu minni wa qarribu ashabahu waj'aluhum inda zahrih. Ketika dah begitu kata rajanya, orang tuh dekat sini, dekat. Kata raja duduk dekat. Mana singgah sananya duduk. Dekat, kamu dekat ke sini. Terus sahabat-sahabatnya berdiri di belakangnya. Kan ini satu rombongan perdagangan Quraisy itu kalau mereka berdagang rombongan, nanti pergi sama, balik sama, pergi sama, balik sama. Jadi Abu Sufyan disuruh paling depan, berdiri kau sini, dekat paling depan, belakangnya ini sahabat-sahabat kamu. Di belakangnya, kau paling depan. Kata Heraklius. Jadi semuanya harus di belakang punggungnya si Abu Sufyan tadi. Tsumma qala liturjumani qul lahum inni sa'ilun hadha an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuhu fa wallahi laulal haya. Lau kata Heraklius, Herakla bahasa Arabnya, katakan kepada penerjemah, katakan kepada mereka, yaitu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, saya ingin bertanya kepada mereka tentang laki-laki itu, maksudnya Rasulullah. Kalau dia berbohong kepadaku, maka mereka semua ini, orang ini akan menganggap dia itu adalah pembohong, dicap. Kalau sampai dia kedapatan dia berbohong, maka orang ini semua ini akan menganggap dia ini adalah pembengak, pembohong. Fa wallahi laulal haya min ayyathiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Kata Abu Sufyan, kalaulah bukan karena rasa malu nanti aku dianggap pembohong di situ, kerajaan orang-orang pembesar katanya, kalaulah bukan karena aku malu nanti dianggap jadi orang pembohong, aku akan berbohong sebetulnya. Kata Abu Sufyan itu. Cuma karena malu saja dia tidak mau berbohong. Nanti kalau ketahuan aku berbohong, malu aku. Orang kerajaan raja Heraklius bilang itu Abu Sufyan pembohong. Tak mau dia. Seluruh penggawanya, orang-orang pembesar Romawi tahu, ya pembohong nih. Jadi kata Abu Sufyan, seandainya aku tak malu untuk dibilang pembohong, aku ada tak mau menceritakan sesungguhnya Rasul itu seperti apa. Dia tak mau karena masih musuh dengan Rasulullah. Tapi tidak ditanya, terpaksa jujur demi menjaga image-nya saja, jaga image-nya saja sebetulnya tak mau dia nak bela-bela Nabi Muhammad, tak mau, musuh waktu belum masuk Islam. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Kemudian pertama soal yang dilontarkan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, yaitu bagaimana nasabnya orang itu. Nasabnya orang itu di istilahnya di daerah di Jazirah Arab itu nasabnya itu seperti apa? Siapa? Maksudnya dia itu keturunannya siapa? Nasabnya siapa? Qultu wa fina dzu nasab. Kata Abu Sufyan, dia yaitu Rasulullah adalah bagian dari kami, yaitu orang yang punya nasab mulia. Nah, karena suku Quraisy pada waktu itu suku paling kabilah termulia di Jazirah Arab pada waktu. Dia termasuk dari nasab yang mulia. Si laki-laki itu yaitu Rasulullah. Qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablahu.
Kemudian Heraklius bertanya lagi, Raja Heraklius, apakah yang dikatakan, yang dibacakan oleh dia ini sudah ada yang membacakannya, mengatakan sebelumnya? Rasulullah kan bawa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah sampai, sudah kemana-mana, nyebar-nyebar. Bahasa-bahasa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sudah menyebar. Dan Raja Heraklius juga tahu dia membawa satu kitab suci. Maksudnya ada firman-firman Allah. Makanya katanya, apakah ada sebelum dia bacakan ini di antara kalian sudah membacakannya? Abu Sufyan, dia tanya kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Qultu la, kata Abu Sufyan. Jadi jujur aja, memang tak ada katanya. Quran itu memang ya adanya ya baru kemarin pas beliau ini dapat wahyu, terus beliau yang pertama membacakan. Sebelum itu kami tidak ada, nggak ada yang mengatakan sebelum ini Al-Quran itu. Qala fahal kana min abai min malikin. Tanya lagi Heraklius, Raja Heraklius, apakah kakek-kakeknya itu, ayahnya, kakeknya itu adalah seorang raja? Kata Raja Heraklius. Jadi dia itu keturunan raja enggak? Dia tuh. Memang subhanallah, betul-betul dia nak nyari tahu itu. Ini masa tabayunnya luar biasa Heraklius. Tabayun ya. Luar biasa. Kenapa begitu? Karena orang-orang Nasrani, pembesar-pembesar Nasrani sudah tahu berita Rasulullah ini di kitab suci mereka. Makanya dicek dia betul, jangan-jangan orang ini nih. Makanya dipanggil. Sudah ada di situ nanti siapa orangnya, gimana nasibnya, gimana kedepannya, gimana. Sudah ada. Maka dicek betul sama mereka. Betul nggak ini orangnya? Qultulah, kata Abu Sufyan, dia bukan termasuk anak atau cucunya raja, bukan. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Tanya lagi Raja Heraklius. Pengikutnya itu orang-orang besar-besar, orang-orang elit, apa orang-orang rakyat jelata? Tanya Heraklius. Pengikutnya siapa tuh? Orang-orang yang asrafu Quraisy, pembesar-pembesar kabilah, apa orang-orang pinggiran, rakyat jelata, fakir miskin? Fakultu bal du'afa'uhum. Kata Abu Sufyan, pengikutnya itu adalah orang-orang rakyat jelata, orang-orang bawah, orang-orang bawah-bawahan. Bukan asraf, bukan macam Abu Jahal, enggak. Orang-orang pembesar Quraisy tidak ikut pada itu. Dia orang-orang pinggir-pinggir, orang lemah-lemah aja yang ikut. Orang lemah-lemah. Abu Sufyan waktu itu orang besar, makanya dia tak mengikut. Belum hidayah belum ada. Dia waktu itu masih memusuhi Rasulullah. Karena dia termasuk asrafu Quraisy, pembesarnya orang Quraisy. Qala ayaziduna am yanqusun. Tanya lagi Heraklius. Pengikutnya itu bertambah apa berkurang? Tambah banyak, apa tambah sedikit, habis. Fakultu bal yazidun, maka aku jawab, kata ini yang diceritakan Abu Sufyan sendiri. Setelah beliau ini masuk Islam, beliau cerita, ini dulu aku pas pergi ke Sam berdagang, diceritakan setelah dia masuk Islam. Kejadiannya sebelum dia masuk Islam. Diceritakan ya, makanya fakultu, aku jawab pada waktu itu bahwa pengikutnya itu bertambah terus. Faqala fal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinih.
ba'da ayyadkhula fih. Bertanya lagi Raja Heraklius, apakah salah satu di antara pengikutnya itu ada yang murtad karena marah terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalam agama tersebut? Maksudnya Nabi, pengikutnya Nabi Muhammad itu dah masuk Islam, wah apa nih Islam kok gini, terus keluar. Ada gak yang kayak gitu? Apa kata Abu Sufyan? Qala qultu la, qultu jawabku, kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Pengikut Rasulullah dulu kita masuk Islam langsung kuat Islamnya. Kalau yang murtad-murtad kan zaman-zaman wafatnya Rasulullah, terus ini murtad. Maksudnya tak ada yang waktu Rasulullah menyebarkan itu mereka udah masuk Islam, Pak, tiba-tiba apa nih agama kok gini-gini, bohong nih, enggak lah aku tak mau lagi. Maksudnya begitu. Enggak ada yang seperti itu. Mereka kita masuk, mereka kemudian yakin mantap, tidak keluar lagi dari agama Islam. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala qultu la. Bertanya lagi Raja Heraklius, apakah kalian sebelum dia membawa Al-Quran ini, agama ini, dulu menurut kalian dia itu berbohong, pernah berbohong? Sebelum dia bawa agama ini, ajaran yang baru ini, bawa Al-Quran, bawa Islam ini, apakah dulu dia ini pernah berbohong kepada kalian? Heraklius bertanya. Qultu la, kata Abu Sufyan, tidak. Jadi Rasulullah ini memang sebelum dia bawa Islam, sebelum menerima Al-Quran, sebelum menerima syariat, dia tidak pernah berbohong. Terkenal sudah di Mekah itu, ini Muhammad tidak pernah berbohong, dia orangnya jujur. Makanya Abu Sufyan jawabnya, ya, ini memang jujur dia, sebelumnya tak pernah berbohong. Tetapi ketika Rasulullah bawa Islam, bawa Al-Quran, mulai pembengak ini, pembohong nih, nih gila nih, mulai. Padahal dulu tidak pernah dia berbohong. Setelah dia bawa Islam, disuruhnya orang-orang kafir Quraisy penyembah Allah, tinggalkan berhala-berhala tuh. Mulailah orang-orang tuh dengan kesombongannya menolak, ini kamu pembohong. Baru mulai dibilang pembohong oleh orang-orang kafir Quraisy. Fahal kuntum tattahimuna bil kadhibi qabla ayyakula ma qala qultu la, qala fahal yaghdiru faqultu la. Apakah dia itu berkhianat? La. Jadi dulu pernah enggak ada catatan, ada kasus, ada peristiwa bahwa dia itu pernah berkhianat, curang? Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Tengok Rasulullah ini, subhanallah, dia itu sebetulnya di mata musuhnya ini orang bagus. Jadi kadang-kadang yang menyebabkan tidak menerima Islam ini karena rasa sombong. Tahu dia ini orang bagus, ini orang jujur nih. Nah itu ngakuin. Qultu la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kata Abu Sufyan, saya hidup bersama dengannya dalam waktu yang panjang lama, dan aku tidak pernah melihat dia melakukan hal tersebut. Enggak pernah. Rasulullah tidak pernah. Itu belum jadi nabi, belum jadi nabi. Itu tidak pernah Rasulullah SAW berlaku khianat, berlaku curang. Qala falam yumkinni kalimatun, falam yumakkini kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan,
Ketika jawab semua tuh, aku memang tak bisa jawab kecuali kalimat itulah. Maksudnya, aku nak ngomong apa itu memang realitanya gitu. Aku tak bisa jawab itu. Memang adanya begitu, Rasulullah Nabi Muhammad begitu, ya begitu aku tak bikin-bikin. Tak bisa aku nak jawab lain, tidak. Kalau iya aku jawab iya, kalau tidak ya tidak. Memang adanya begitu. Memang dia tidak pernah curang, tak pernah curang, tak pernah memang tak pernah berbohong. Aku tidak ada jawaban lain, memang begitulah realitanya. Kata Abu Sufyan, padahal waktu itu masih jadi musuh. Qala fahal qataltumuhu. Terus kata Raja Heraklius, apakah kalian memeranginya? Tanya Abu Sufyan, apakah kalian memeranginya? Qultu na'am, aku jawab, kata Abu Sufyan, iya, kata dia. Kan aneh tuh. Sudah pertama dia bilang ini bagus. Tapi apakah kalian memerangi? Iya, kan aneh tuh. Tapi begitulah, memang realitanya begitu. Orang bagus diperangi, tahu dia, ya karena kesombongan dan lain sebagainya, karena duniawi, ya karena duniawi, karena jabatan. Akhirnya orang baik pun harus dimusuhi. Itulah. Kan mulai zaman dulu Abu Jahal kenapa musuh Rasul? Karena jabatan. Tergeser nanti. Dia orang hebat. Ini siapa nih? Kok jadi kesana semua ini? Dia tidak mau akhirnya. Menolak baginda Rasulullah SAW. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu. Kemudian Raja Heraklius bertanya lagi, bagaimana peperangan antara kalian dengan dia? Gimana peperangan antara kalian dengan dia? Itu sudah terjadi peperangan. Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa tanalu minhu. Kata Abu Sufyan, peperangan antara kami ya kadang-kadang kami menang, kadang-kadang mereka yang menang. Tak mereka kalah terus atau kami kalah terus, taklah. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang sana menang, kata Abu Sufyan. Qala madza ya'murukum. Dia itu menyuruh kalian apa? Dakwahnya dia itu mengajak kalian itu apa yang disuruhkan kepada kalian? Qultu, aku menjawab, kata Abu Sufyan, yaqulu budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Abu Sufyan, dia berkata, sembahlah Allah, janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Rasulullah kan ngajak gitu, ayo sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu, orang-orang jahiliyah tuh. Wa ya'muruna bis shalah, dia menyuruh kami untuk salat. Wasidqi wal afaf fasilah, dia menyuruh kami untuk jujur, untuk saling memaafkan, dan untuk menyambung silaturahim. Semua bagus. Itulah anehnya, Rasulullah ini ngajak semuanya bagus tapi diperangi. Jadi nggak cocok gitu loh. Orang ini orang bagus, itulah tengok mulai zaman Rasulullah gitu. Tidak semua orang ini ngajaknya bagus. Itu justru diperangi juga. Nabi gitu, kurang apa Nabi? Ngajak sholat, ibadah, memaafkan, yang ngajak jujur, diperangi. Memang sudah dari zaman dulu sudah kayak gitu. Orang jujur tambah diperangi, orang bagus tambah diperangi. Kenapa? Karena kesombongan, ya. Para orang-orang kaum Quraisy pada waktu penguasa Quraisy gak mau dia ada orang lain berkuasa di situ. Subhanallah. Jadi at-tarihu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan berulang. Ada hikmah mengatakan begitu. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulangi dirinya, akan berulang. Kemudian
Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muru bis salati was sidqi wal afafi was silah. Faqala liturjumani kullahu sa'altuka an nasabi fa dzakarta annahu fikum dzu nasabin wa kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Kata Heraklius kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya dan kau bilang dia itu adalah bagian dari kalian, nasabnya termasuk bagian dari kalian. Begitu jugalah para rasul terdahulu, kata Raja Heraklius. Begitulah para rasul terdahulu, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasab kaumnya sendiri. Orang Israel nabinya dari Bani Israel, kaum Ad dari kaum Ad, kaum Samud, gitulah pokoknya mereka tuh dari bagian mereka sendiri. Ini begitu juga dengan Rasulullah SAW yang jadi nabi di Jazirah Arab bukan Bani Israel gitu. Nabi kan Bani Israel, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Rasulullah, dari mana nih Nabi yang di Jazirah Arab ini? Dari kabilah Arab, dari orang Arab sendiri, bukan dari Bani Israel kemudian ditaruh di Arab, tidak. Begitu memang mulai nabi-nabi dulu memang sudah begitu, kata Heraklius. Kemudian qala ahadu minkum, hal qala ahadu minkum wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fa dzakarta alla fa qultu law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun ya'tasi rajulun ya'tasi. Kata Heraklius, dan aku bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang di antara kalian yang sudah membacakan apa yang dia bacakan? Kata kalian, katamu tidak. Katamu tidak. Terus kata Heraklius, seandainya ada yang membacakan ayat-ayat itu sebelumnya, maka aku akan mengatakan bahwa dia adalah hanya orang yang niru-niru saja, bukan nabi itu. Kalau ada kok dulu yang sudah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus Rasulullah bacakan lagi. Sebelumnya udah ada tuh dulu. Pokoknya sair-sair apa Arab itu, ada orang mensairkan sesuatu sair, dicek, ini dulu pertama yang mengucapkan ini. Kau ini cuma plagiat aja nih. Ternyata tidak ada yang membaca. Kalau ada, aku tak percaya dia nabi. Dia itu hanya sekedar plagiat saja, orang niru-niru saja. Ternyata tidak ada. Kemudian laku tu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Jadi termasuk katanya kalau memang udah ada yang sebelumnya, dia itu cuma hanya orang yang ikut-ikut saja, hanya ngapalin orang yang dibilang orang sebelumnya kemudian disampaikan lagi. Ternyata tidak. Wasaltuka hal kana min abai min malikin fadzakarta alla faqultu falau kana min abai min malikin faqultu rajulun yatlubu mulka abi. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah dia itu masih ayah-ayahnya atau kakeknya itu seorang raja? Kata kalian bukan. Nah, karena dia itu bukan keturunan raja, itu betul. Maksudnya gini, kalau dia itu keturunan raja, maka sekarang ini dia itu bukan karena Allah menyebarkan agama, tapi dia itu akan bergerak untuk merampas lagi tahta kerajaan ayahnya. Jadi ngapain dia sekarang ngajak orang. Kalau dia anak raja, maka saya akan berpikir ini enggak karena Tuhan ini. Dia ini bergerak seperti ini karena ingin merampas lagi kerajaan ayahnya. Tapi ternyata dia bukan anak raja, berarti pas.
Berarti dia bergerak itu karena Tuhan, bukan karena ingin membalas dendam atau ambisi untuk meraih lagi kerajaan ayahnya. Nah itu. Jadi pertanyaannya ini luar biasa, namanya raja, cerdas pertanyaannya itu. Jadi padat betul, bagus pertanyaannya. Jadi diterangkan sama Heraklius satu persatu. Jadi falokan min abayi min malikin fakultu rajulun yatlubul mulka abi. Kalau memang bapaknya atau kakeknya seorang raja, maka aku akan mengatakan dia itu hanya seorang yang ingin mendapatkan kerajaan ayahnya saja. Wa sa'altuka an kuntum tattahimunahu bil kadhib. Hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fa dzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Ini masih panjang sekali hadisnya, kita sampai terakhir di sini. Kata Heraklius, aku bertanya kepadamu, apakah kalian ini pernah mendapatkan dia itu berdusta sebelum dia membacakan apa yang dia bacakan sekarang, yaitu Al-Quran? Kemudian kau bilang tidak. Maka sungguh aku tahu, kata Heraklius, sesungguhnya seandainya dia berani berdusta kepada manusia, maka dia akan berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang nih, kalau dia mulutnya ini dia juga berdusta kepada manusia, mesti dia kepada Tuhannya dia berani berdusta. Maksudnya dia bisa bohong-bohong aja tuh, tapi ternyata enggak, dengan manusia dia aja jujur, apalagi dengan Tuhannya. Dengan manusia aja dia tidak mau berbohong, apalagi dengan Tuhannya. Tapi kalau orang dengan manusia sikit-sikit nak bohong, pagi bohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong, terus bohong. Tak habis-habis dusta, apalagi kepada Tuhan. Orang tak bisa percayalah kalau mulut-mulut kamu seperti ini, tak bisa. Tapi Rasulullah, dia dengan manusia aja dia tidak berani berbohong, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti kelanjutan hadisnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.